Ini masih hari keempat dari perjalanan saya ke Dieng. Dan saat ini saya sudah sampai di Pekalongan untuk menyusuri Pantura pulang menuju arah Jakarta. Saya akan bermalam di salah satu kota singgah favorit saya, yaitu Kota Tegal. Sambil saya jabarkan di sini berapa ongkos total yang telah saya keluarkan untuk perjalanan selama 4 hari ini. Charging. Totalnya sudah 11 kali. 2 kali free numpang di penginapan, 9 kalinya di PLN atau SPKLU. Ongkos chargingnya kurang dari 60.000 perak. Untuk jarak tempuh selama ini sudah sekitar 700 km. Proses chargingnya sendiri jadi butuh waktu kurang dari 9 jam, tepatnya 8 jam 48 menit. Penginapan 3 malam 905.000. Untuk malam pertama, saya menginap di Hotel Lembang Views. Malam kedua di Hotel PLN Majenang. Malam ketiga di Viva Cabin Dieng. Hotel PLN Majenang nggak perlu dihitung ya, karena jatuhnya kan gratis. Tiket masuk, saya keluar 35.000 aja untuk jalan-jalan di Maribaya Lembang. Malah di Dieng, saya tidak ada pungutan atau tiket yang dibebankan kepada saya. Mungkin karena saya tidak mampir ke tempat wisata yang ada di Dieng, jadi ada penghematan di sini. Jadi misalkan mau masuk-masuk ke tempat wisata di sekitar Dieng, disesuaikan budgetnya di situ aja ya. Makan, ini relatif ya, karena saya pergi seorang diri dan saya makan semua yang sudah masuk di wishlist saya sebelumnya, totalnya 576.000. Total biaya selama 3,5 hari ini berarti 1.576.000. Coba dihitung deh, kalau pakai motor konvensional kira-kira akan habis berapa biayanya ya? Jarak dari kota Pekalongan ke kota Tegal adalah sekitar 63 km. Dan sesuai tema Koko Serba Bisa, seperti biasanya yang selalu maunya gaspol terus, ini adalah kesempatan bagi saya untuk pacu top speed Fox Air di mode sport mencapai 95 km per jam. Saat melakukan perjalanan ini, baterai Fox Air saya memang masih yang lama, alias yang drop dari perjalanan jelajah Lampung sebelumnya. Karena ternyata baterai saya ini tidak diganti waktu terakhir saya klaim ke service center Polytron Cikupa. Nyatanya, selama perjalanan ke Dieng 5 hari ini, semuanya berjalan baik-baik saja. Memang terasa ada penurunan jarak tempuh yang tidak bisa saya ketahui persisnya berapa. Yang penting, lagi-lagi, tidak ada penurunan performa dari Polytron Fox Air saya dan masih bisa menempuh jarak di atas 80 km sekali charge. Menjelang masuk kota Tegal, per Desember 2025 saat video ini dibuat, ada galian yang membuat kemacetan. Dan akhirnya, saya tiba di kota Tegal dan segera cari hidangan favorit kota Tegal, sate kambing muda. Krius-krius. Ini yang ditunggu dan dicari. Wendy's. Akhirnya udah izin sama security hotel dan pihak hotel ya. Jadi udah boleh numpang ngecas si Fox Air. Tuh, jadi kita bisa tinggal tidur dulu. Saya settingnya di 10 ampere aja. Ini pakai kabel roll. Ini bisa sampai 800 watt lah. Sampai 1200 watt ini masih bisa lah. Ini isi kabelnya 3 kali 0,75 soalnya. Oke,
Cuaca cerah, energi bagus. Aduh, luar biasa sih ibu. Ini juga potong kiri, potong kanan, semuanya komplit ya. Oke. Ulang lagi. Jam 9 pagi lewat 22 menit dari kota Tegal. Cuaca cerah. Energi sudah maksimal karena nginepnya bener-bener proper ya. Tidur di kasur betulan, bisa mandi yang betul, air panas. Wah, sate kambing Tegal juga semalam, komplit sudah. Memang Tegal ini walaupun kotanya kecil, kesannya lewatan doang, tapi saya senang banget setiap kali mau naik mobil lewat tol Pantura pun saya tetap sempetin buat mampir ke Tegal demi makan sate Tegal. Kenapa? Karena di Jakarta atau sekitarnya saya belum pernah nemu sate Tegal, sate kambing ya, yang nikmatnya itu sama persis seperti di kota Tegal ini. Jadi banyak sekali pilihan di sate kambing di kota Tegal ya. Dari sate cempeneng Lia, dari Mendo Wendy's, dan banyak lagi yang lainnya yang bisa disesuaikan sama selera masing-masing. Tambah semalam udah lihat ya, udah numpang ngecharge di hotel for free. Ya memang kalau itu enak bisa sambil ditinggal tidur, jadi udah kayak di rumah aja, tahu-tahu kok udah penuh nih. Tekanan ban udah disesuaikan semua buat kontur jalanan beton di Pantura. Depan 31, belakang 34. Semestinya sih ini pemakaian baterai bakal efisien kalau udah semuanya rapi seperti ini. Nah, kondisi sudah kosong seperti ini. Saya pagi-pagi udah langsung istirahatin tangan kanan dengan pasang cruise control di 70 km per jam. Oke. Kota Brebes. Ini Brebes dulu setiap kali lewat Pantura ya, belum ada tol kayak sekarang, pasti selalu lewat sini. Ini isinya jualan telur asin semua. Pasti dulu beli apa ya? Kalau di Brebes itu ya telur asin. Ini jajar-jajar di sekitar sini nih. Mana ya, kok nggak kelihatan? Alun-alun kota Brebes. Oh, jembatannya udah ada yang baru. Tuh ya. Dealer Honda tadi sana, dealer Yamaha situ. Nah ini nih telur bakar, telur asin madu. Mr. DIY sekarang ada. Sate kambing. Ya. Nih. Si bapak mobil udah masuk. Ini pagar ikonik banget nih, dari tahun kapan ini pagarnya gini terus aja. Pagar perlintasan kereta api ya, kayak gini terus aja. Saya masih inget banget nih dari zaman kecil sampai sekarang. Pagar masih gini aja. Yang membedakan paling cuma dicat ulang. Terus ya suasananya sih iya, rasanya masih gini-gini aja nih kota Brebes. Udah tuh ya, langitnya cerah sekali setelah dari kemarin dikasih hujan terus-terusan nonstop. Dari berangkat 4 hari, ini hari kelima baru akhirnya bisa dapat cerah sedikit. Semoga cerahnya awet sampai saya nanti di Jakarta.
Estimasi perjalanan hari ini adalah selama 14 jam karena ada charging 4 kali selama 1 jam. Ya kita nikmatin aja, namanya juga touring naik motor listrik, ya kan? Ini udah lumayan ya, bisa terbantu sama fast charging. Jadi saya juga nggak terlalu buru-buru karena enak juga. Kalau setiap kali 2 jam berhenti itu ternyata kalau dibandingin sama saya naik motor bensin touring, itu kayak maunya tuh jalan nonstop, maunya cepet nyampe. Makanya kenapa kebut-kebutan, terus nggak pernah tahu istirahat ya. Begitu sekarang naik motor race kan dipaksa ya, jadi 2 kali setiap kali 100 km, atau saya bikin jaraknya itu maksimum 80. Setiap 80 km harus berhenti buat ngecas 1 jam. Jadinya setiap kali 2 jam nyetir di atas motor, 1 jam berhenti. Nah itu bener-bener ideal, jadi badan tuh nggak terlalu capek. Minusnya ya memang buang waktu. Tapi kan kita cari balance di antara biaya, di antara waktu, dan ketiga tuh yang paling penting adalah kenikmatan berkendara. Itu loh. Jadi jangan melulu dibanding-bandingin listrik dan bensin. Oh iya buang waktu kalau ngecas listrik. Masalahnya naik motor bensin capek bos, maunya cepet sampai, jadi nggak mau istirahat, nggak minum, nggak pipis, nggak duduk ya. Kalau sekarang naik motor listrik saya jadi belajar kebiasaan baru, setiap kali 2 jam berhenti selama 1 jam. Itu enak, badannya nggak capek, terus bisa lebih menikmatin perjalanannya, jadinya nggak kayak apa-apa maunya cepet sampai. Beda ya gayanya ya memang. Ini throttle pecah. Jadi kalau dilepas remnya dia langsung ngegas. Tuh. Nih. Tuh. Aduh.
Gawat. Jadi tripnya 78 km, sisa baterai di 27%. Jadi tadi sekitar jam setengah 11-an atau 10.45 gitu ya, saya udah sampai di UP3 Cirebon. Tapi sebelumnya ada kendala. Jadi mendadak waktu di lampu merah, entah mana tadi ya, salah satu lampu merah di Cirebon, mendadak itu aneh. Anehnya kenapa? Karena jadi di lampu merah, tapi dia tahu-tahu ngegas sendiri. Nah ngegas sendiri, waduh, ini kan pas banget ya, umurnya udah 10.000 km odometernya. Langsung saya kepikiran, throttle pecah dong nih pasti. Oh iya, ternyata bener throttle pecah. Jadinya kondisinya sekarang nggak bisa dikeluarin dari mode P. Jadi tadi sepanjang jalan dari lampu merah itu saya nggak kepikiran kalau throttle pecah. Saya cuma taunya target saya harus ke UP3 Cirebon ini dulu buat charging kan ya. Terus ya udah, dari lampu merah itu sampai si PLN ini ada sekitar 1 kilo 2 kilo. Itu jadi motornya nyendat-nyendat, gasnya nggak bisa dikontrol. Saya harus pencet rem. Untung cut off-nya nggak diputus ya. Jadi cut off itu yang nyetop arus ke motor listrik, jadi nggak maju lagi. Jadi tapi nggak enaknya begitu remnya dilepas, langsung kayak motornya kayak mau loncat gitu kan, kayak langsung gasnya dibetot full ya. Nih kalau saya nyalain tuh mendadak normal. Oh ini mau di P, bisa digas. Oh iya bisa digas normal. Tadi nggak mau kayak gini, nggak mau sama sekali. Tadi ini kedip-kedip. Oke, jadi ini biarin dulu aja. Untungnya karena jaringan service center si Polytron itu sudah besar ya, karena merek besar di mana-mana. Jadi habis ini saya mau mampir ke service center Polytron yang ada di kota Cirebon. Semoga bisa nanti langsung tersolusikan, terus bisa lanjut jalan pulang lagi ke Jakarta. Tapi saya masih belum tahu prosesnya berapa lama. Semoga nggak terlalu lama ya, karena target saya itu jam 9 malam, jam 10 malam udah masuk ke Jakarta. Udah nyampe rumah tepatnya. Oke, ini udah sementara normal. Tapi kita cari aman, pergi ke service center Cirebon. Pak, jangan buka gas terlalu gede. Jangan sering-sering ngegas. Jangan kaget-kaget. Diurut aja. Aduh, repot deh kalau udah kayak gini. Mana lagi panas terik. Oh, tuh awan mendungnya mulai nyusul. Awan mendungnya mulai datang. Ya ini masih normal nih. Tapi berhubung ke Jakarta masih jauh, masih 6 jam lagi. Jadi lebih baik kalau bisa diganti. Selamat datang di kota Cirebon. Grage. Dulu pernah ke situ, filmnya ngeri amat, rest area. Banyak toren air ya di Cirebon. Nggak tahu masih ada isinya apa enggak. Polytron. Ya ampun, udah dari Cikupa sampai Cirebon. Masih istirahat karena sholat Jumat.
Sekalian ngecas lagi, top up fullin sekalian. Oke. Ini masih bagus ya, di sini masih model begini. Kenapa, Pak? Itu cesan. Ya? Bensin apa dia? Ini bensin dah. Maksudnya? Cesan ada cesan. Itu cesan dah. Buat motor. Iya. Oh. Oh. Jam 12.45 hari Jumat tanggal 5 Desember. Tungguin ya. Sekalian ngecas top up lagi. Ini bentuk penampakan dari si Polytron Cirebon Service Center. Sudah diganti throttle baru ya. Saya nggak mau ambil resiko di jalan nanti kalau nyampe ini kenapa bahaya, karena masih sekitar 200 kiloan lagi sampai ke Jakarta, sampai ke rumah. Ini luar biasa sih menurut saya sih kalau Cirebon ya. Ini memang dicampur sama semua peralatan elektronik Polytron umum, home appliance, TV. Tapi mereka tetap bisa kerjain si motor saya ini dalam waktu 1 jam. Saya datang di sini jam 1 tadi kan, jam 1 kurang. Mereka lagi sholat Jumat, terus jam 1 diterima, dan jam 2 sekarang kita sudah bisa lanjut jalan lagi. Cuma sekarang mau mampir makan dulu karena belum makan, lapar. Feelingnya sama aja sih, gak ada bedanya ya kan, spare partnya sama. Video ini dibuat khusus buat Cici Tine Cirebon. Mana suaranya? Ini di jalan apa sih namanya? Jalan Kartini menuju Tuparev, alun-alun Kejaksaan Cirebon. Rel kereta, bebek goreng Haji Slamet Obong, Wisma Bahtera, Hotel Aurora Kartini, Pizza Hut, sederhana, Bursa Sajadah, Cirebon Junction, McD, bukan Cirebon tapi Cirebon Junction, Strawberry Delight Cake and Bakery, Mas Poi Seafood Pecel, Ramen Level Up, KFC, Golden Lamien, Luxton Cirebon Hotel, Gigiku Dental Clinic, Pringgodani Resto, Simpang Raya Resto Yoshinoya, Bebek Carok, Hot Ways, Coffee Lily. Itu toren air lagi di depan. Toren air di mana-mana. Grage Grand Business Hotel, BRI. Mulai mendung lagi. Tuh, toren air. Rame banget ya jalan ini. Empal Gentong Nunun, empal gentong Mang Dharma, di sini banyak jualan empal gentong. Koko Serba Bisa juga mau makan empal gentong. Empal gentongnya kita mampir ke sini, empal gentong Haji Aput. 1 empal gentong, 1 es jeruk, dan 1 nasi putih. Terima kasih. Ini bakal jadi quick lunch saja karena harus segera jalan ke PLN apa tadi namanya? Cikajang. Empal gentong khas Cirebon. Ini dagingnya banyak sekali. Empuk. Ini cara saya cas handphone. Kabelnya udah disiapin di sini.
Terus nih colok situ ya. Oke. Sini. Oke, charging now. Balik lagi deh ke kantor PLN yang tadi, UP3 Cirebon. Karena butuh pit stop sebentar, ganti throttle ya. Untung sekali ada Polytron Service Center di kota Cirebon ini. Terus responnya juga bagus tadi dari SA-nya, namanya Taufik. Dia bisa handle segala macam barang Polytron. Semua yang mereknya Polytron dia bisa bantu benerin. Baik yang masih garansi, yang nggak garansi. Penyampaiannya bagus, pemahaman tekniknya juga oke, komunikasi juga oke. Jadi jauh lebih baik daripada service center Cikupa sama Pondok Indah kemarin. Lelet-lelet sekali ini semua mobil, kenapa Suasana jalan Cirebon menuju Loh Bener. Mendungnya nggak parah sih, cuma mulai ya. Sekarang cruise controlnya saya naikin di 80, kalau dari tadi di 70. Biar ngejar waktu. Masih 55 menit atau 46 km lagi. Kita baru nempuh jarak 21 km. Jalannya bagus ya. Saya baru sadar soal si throttle ini. Terakhir kali jatuh di Pangalengan. Sama kedua, cruise controlnya suka on off, suka mati sendiri. Jadi misalkan lagi kayak gini nih, terus kena guncangan, padahal tangan nggak di dekat rem ya, kena guncangan, nanti tahu-tahu cruise controlnya mati. Itu berarti throttle gasnya ini kegeser posisinya. Itu berarti udah pasti throttle lah minta ganti. Daripada nanti di jalan kenapa-kenapa, udah tadi langsung ganti aja. Kemarin juga di Pekalongan ya, Pekalongan itu kirain kenapa kedip merah sedikit gitu, ternyata terus di restart kan, kontak off, kontak on lagi hilang. Jadi itu mekanis, kayaknya problem mekanis. Maka dari itu langsung ganti aja sebisa mungkin, langsung diganti cepat. Tadi Cirebon juga juga responnya cepat, jadi udah sekarang udah aman, langsung gas 80 lagi. Saya inget banget dulu latar sungai kecil yang di situ, jalannya dulu nggak segede gini, jalannya cuma yang sisi situ aja, yang sini belum ada. Entah waktu itu ini lagi dibangun atau sama sekali belum pernah direncanain ya. Tapi yang pasti sih jalannya cuma yang itu, yang ini nggak ada. Ini sekarang jadi udah full 2 lajur bolak-balik ya, total 4 lajur. Si ngehe, tahu-tahu belok kanan si anjing. Dari kiri tahu-tahu kanan, monyong. Tes top speed 95. Terus kontrol, cek di GPS. kan, bukan 95. PLN Cikedung, masih baru.
sampai di PLN Cikedung. Ini gedungnya masih baru ternyata. Tuh chargingnya di posisi situ ya. Chargingnya di posisi situ, terus aduh, tuh mendung. Terus tripnya 69 km, sisa baterainya 20%. Tapi tadi lebih dari 69 ya, karena dari service center kan pergi ke Haji Aput itu makan dulu 5 kiloan kurang lebih. Jadi total 74 kilo dengan baterai 80%. Jadi kalau charging mobil juga diminta KTP, Pak? Semua, Pak. Oke, baiklah. Ya, oke, baiklah. Terima kasih. Kalau mau istirahat dalam. Ya, mantap. Terima kasih, Pak. Coba tuh tumben sampai dimintain KTP. KTP-nya ditaruh di pos, ditukar sama ini katanya kalau nggak pakai ini nggak boleh ngecas, mau motor mau mobil. Saya nggak tahu ketentuan yang benar gimana, tapi bagi saya berlebihan ya kalau cuma mau ngecas doang kita sebagai pelanggan terus dipakein begini-beginian segala macam. Saya nggak tahu, silahkan berkomentar. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah mulai terang lagi. Tapi awannya sebenarnya datangnya dari arah selatan tuh, dari arah sana. Tuh sana masih gelap. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan menuju Pamanukan, lalu ke Kerawang Barat, dan sampai di rumah. S1 nggak nih? Masih sih nggak ya? Soalnya udah sore, adem. S1 tetap ULP Pamanukan 45 km. Sip. Jam 5 lewat 44 menit. E1 hajar 40 ampere. Lama banget kalau nggak. Perjuangan di Pantura, ruas dari mana nih? Indramayu, Loh Bener sampai ke Pamanukan. Au. E1 ya. Nggak apa-apa. Kalau hujan-hujanan sebenarnya lebih enak lewat jalur selatan sih, karena lebih variatif. Kalau ini benar-benar cuma lurus gitu aja. Terus lebih ramai pastinya. Ini lihat aja truk dari sana, truk dari sini. Ini saya lagi nyobain pakai jas hujan ponco. Sebenarnya bawa ponco ini buat nutupin charger kalau lagi kehujanan. Cuma mau sekali-sekali coba. Bisa dicoba, ternyata kurang begitu enak ya, karena kan kayak layangan gitu, jadi ngelebar kemana-mana terus ketahan angin. Jadi ini ketiup angin kanan, ketiup angin kiri. Lebih enak pakai yang setelan baju celana. Ini jalan stabil di 60 km per jam. Bisa lebih kenceng, cuma kadang tuh jalannya bolong. Ya ampun, udah hujan kayak gini, udah dingin, baterainya masih E1 juga. Padahal ini nggak geber loh, cuma 60 km per jam. Jadi E1 itu nyembuhinnya gimana caranya? Motornya nggak dipakai, berhenti dulu. Maksudnya berhenti dulu mau berapa lama? Ternyata perkiraannya salah total. Hujannya tidak terasa makin ringan, tapi malah makin lebat. Nih sekarang tripnya sudah 30 km, berarti udah 2/3 jalan menuju LP Pamanukan. Walaupun hujan lebat sampai juga akhirnya di Pamanukan terus kering. Tadi tripnya dari apa sih itu, PLN-nya lupa namanya lagi, 46,8 tripnya. Tadi sisa baterai 52%, sekarang saya set 40 ampere lagi. Sayangnya di Pamanukan ini nggak ada atapnya sama sekali, jadi kalau hujan bingung deh. Kita lanjut jalan lagi dari Pamanukan ke Kerawang Barat ya, PLN Karawang. Saya belum pernah mampir ke Pamanukan sama ke Karawang. Biasanya kan selalu Kosambi. Kali ini kita ganti suasana, kita ke Pamanukan sama ke Karawang.
PLN Cikampek juga saya belum pernah. Tapi kayaknya PLN Cikampek agak kecil. Saya kepengen ke Kerawang itu karena dia UP3. Semoga nanti ada atapnya deh, jadi ngecasnya tuh aman. Kalau kayak Pamanukan barusan, ya ampun, kebuka terang benderang gitu. Kalau hujannya gede banget, sama kalau siang panas terik, ya ampun. Saya kurang tahu kalau seperti ini sebenarnya skala rame apa biasa aja atau sepi. Tapi bagi saya still fun to ride sih. Truknya ya adalah beberapa truk yang mungkin agresif ya, nggak jelas kanan kiri. Tapi dari tadi seharian ini di Pantura aman. Ya, macet lagi. Duh, benyek. Oh. Waduh. Nggak enak. Gede kali. Gila, jauh banget macetnya. Gile. Ada apa ini? Anjas di antara transformer. Tuh kan, pertigaan ini masih dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun juga bakal. Nyempit. 2 lajur jadi 1 lajur, jalannya rusak pula. Mau sampai kapan masalah abadi seperti ini tak terselesaikan? Ini naik motor, kalau naik mobil kejebak terus dong dari tadi. Oh iya, colong. Lumayan ya, hemat berapa lama tuh? Jauh. Oh, bolong. Oke, masuk ruas Cikampek Karawang. 26 km dalam waktu 42 menit. Kita sudah menempuh 46 km. Pemakaian baterainya 50%. Iyalah, boros, ngegas terus. Top speed balapan sama CBR 150. Itu belok kanan ke Sumarekon Karawang ya. Nih kita sekarang menuju pusat kota Karawang. Jadi nggak lewat bypass Karawang, lewat dalam kota. Wih, cakep ya. Ada lampu-lampu. Aduh, nggak enak jalannya. Konblok. Kulineran. Mirip Muara Karang suasananya. Angkringan. Ini kalau hujan apa nggak buyar? Lagi-lagi Kerawang nggak ada motor listrik kah? Baru ketemu Fox Air di Wonosobo doang. Sama kemarin ada di... Oh tadi ada di Cirebon. Ada 1. Wih, apa tuh? Tower masjid ya? Lampunya bagus. Oh, Masjid Agung dan alun-alun Karawang. Wow. KCP Mall. Rame banget. Ini malam Sabtu soalnya ya. Berarti gampang cari makan di sini.
Ada kebab, ada burger, roti bakar Bandung. Telur gulung, haha. Itu dia PLN. Oh, sampai ini titik cas terakhir. Ngecas ya Pak. Udah gini doang. Ya ampun. Sampai di UP3 Karawang. Tripnya di 72,6 dari Pamanukan. Pemakaian baterainya berarti 74%. Ini kondisi chargingnya seperti ini aja ya. Lagi nggak ada atapnya. Ya baiklah. UP3 Karawang. Oke, last stretch pulang ke rumah. 72 km lagi. Sekarang jam 10 malam lewat 30 menit. Nih saya udah siap ngadang angin malam, jaketnya double. Terus sarung tangan juga yang tutupan full. Semoga selamat aman di jalan. E1 40 ampere. Pak, terima kasih ya. Lumayan dingin kalau nggak pakai jaket double. Sarung tangan nggak tutupan. Oh, merah. Nggak ada yang mau berhenti. Ya udahlah, ikutin aja lah. Daripada ditabrak. Bingung kan? Yang bener malah takut. Saya jujur takut kalau di daerah kayak gini. Saya takut ditabrak dari belakang. Jadinya daripada kayak gitu, gimana ya, bukannya saya suka ngelanggar ya, saya paling anti ngelanggar. Cuma kalau di daerah orang kita nggak ini kenapa nanti malah repot dan runyam panjang urusannya. Jadinya sudahlah, kalau memang lebih baik seperti itu. Selama nggak dengan sengaja ya gimana kalau saya berhenti nanti ditabrak dari belakang. Soalnya saya udah 2 kali ditabrak dari belakang gara-gara saya berhenti di lampu merah. Udah gitu tebak dong siapa yang lebih galak. Ya tentunya aja yang nabrak. Mereka yang salah, yang lebih galak. Makanya udah, kalau memang di tempat kayak begini harus ngelanggar daripada mencelakakan diri sendiri, ya udahlah. Oh, di Jakarta enggak sih, saya nggak pernah, anti banget. Ini sebetulnya sesuai dengan planning saya. Jadi saya mau masuk Bekasi itu minimal jam 8 malam. Ini agak kemalaman sih memang, tapi nggak apa-apa. Ini biar Bekasi kan macet banget kalau hari Jumat, tahu sendiri ya. Jadinya saya sengaja masuk Bekasi maunya malam. Lebih malam lebih baik, tapi kalau malam kayak gini juga lama-lama kecapean. Ini masih 2 jaman lagi, 1 jam 50 menit sampai rumah. 70 km. Tuh. Hahaha, razia malam-malam gabungan. Akhirnya saya tiba kembali di Jakarta. Jarak tempuh total perjalanan saya Jakarta Barat, Lembang, Dieng, Pekalongan, Jakarta lagi. Kali ini adalah sejauh 1093 km.
Selama 5 hari tersebut saya melakukan charging sebanyak 17 kali. 14 kalinya di PLN atau SPKLU dan 3 kalinya gratis numpang di penginapan dengan total waktu charging selama 13 jam 43 menit. Kalau di rata-rata berarti saya bisa berjalan sejauh 64 km untuk 1 kali full charge baterai si Polytron Fox R. Penginapan selama 4 malam saya kenanya di 1.155.000, tiket masuk 35.000, makan selama 5 hari 750.000. Dan ternyata ada biaya tak terduga yang harus masuk di hitungan ongkos kali ini, yaitu pergantian throttle yang pecah saat saya tiba di kota Cirebon sebesar 150.000. Dari semua tadi, ongkos keseluruhan yang saya keluarkan jadi 2.184.000. Lagi-lagi, coba dibandingkan dengan motor konvensional, kira-kira ongkosnya akan seperti gimana ya? Dari perjalanan ke Dieng, yang bisa saya simpulkan kali ini, Polytron Fox R walaupun dalam kondisi baterai drop, tetap dapat mendukung perjalanan jarak jauh mencapai lebih dari 1.000 km. Bicara soal cuaca, lebih dari separuh perjalanan saya ke Dieng kali ini selalu kehujanan lebat. Tapi, saya tidak perlu khawatir soal basah-basahan bareng si Polytron Fox R. Sempat terabas banjir juga di Tasikmalaya saat semua motor konvensional mogok, tapi saya bisa jalan terus. Tentunya, ketersediaan infrastruktur dari PLN mengenai titik charging juga menjadi faktor yang penting. Semua titik charging dapat saya gunakan dengan semestinya tanpa ada kendala apapun. Ditambah adanya fasilitas SPKLU Lounge atau ruang tunggu yang disediakan oleh PLN memungkinkan kita numpang menginap di sana secara gratis bila perlu. Semoga perjalanan Koko Serba Bisa ke Dieng kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, terutama bagi kalian para pengguna motor listrik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Untuk penggantiannya si throttle ini sendiri, dia satu set ya assembly seperti ini. Ada kabelnya. Ini yang bagian lamanya adalah karena harus bongkar bodi dulu buat nyopotin si soketnya ini. Nah ini saya sendiri ini sih nggak pecah sebenarnya, dalamnya juga masih bagus. Cuma gejalanya tuh udah ada di sana karena kadang-kadang ngegas sendiri kan. Makanya daripada resiko, ini udah langsung diganti sama yang baru seperti ini, dikerjakan oleh service centernya langsung. Biayanya di sini spare partnya itu harganya 101.000. Lalu ongkos pasangnya adalah 35.000, jadi totalnya sama pajak 151.000 kira-kira. Makanya ini langsung bisa dikerjakan dalam waktu sekitar 1 jam lebih. Saya puas sih sama overall dari kualitas pelayanan si service center Polytron di kota Cirebon. Terima kasih ya Mas Taufik buat customer service yang ada di meja depan. Itu saya oke banget pelayanannya. Sorry ya dibandingin sama Cikupa sama Pondok Indah, selama ini Cirebon yang paling bener.